Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Dewi Sartika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan menilai sebuah puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah like, komen, dan subscribe channel YouTube aku agar aku selalu bersemangat untuk bikin video-video terbaru. Selamat menonton. Masuk puisi berpola atau tidak, kita dapat menilainya yang pertama kali melalui pola larik. Nah, di sini sudah terdapat puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, 4 kata, ku mau tak seorang kan merayu, 6 kata, tidak juga kau, 3 kata, tak perlu seduh sedan itu, 5 kata, aku ini binatang jalang, 4 kata, dari kumpalannya terbuang, 3 kata, biar peluru menembus kulitku, 5 kata, aku tetap meradang menerjang, 4 kata, luka dan bisa ku bawa berlari-berlari, 6 kata, hingga hilang pedih perih, 4 kata, dan aku akan lebih tidak peduli, 6 kata, aku mau hidup 1000 tahun lagi, 6 kata. Pada puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar ini tidak sepenuhnya menggunakan pola larik. Hal itu terbukti dengan adanya jumlah kata yang 3 kata sampai 6 kata. Hal ini sangat tidak sejalan dengan puisi berpola, yang mana puisi berpola itu lariknya cenderung hanya 4 sampai 5 kata. Jadi jelas jika dilihat dari puisi dari pola larik, puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar ini termasuk puisi bebas. Lalu yang selanjutnya itu ada pola bait. Pada puisi berpola, secara implisit setiap bait menceritakan satu gagasan. Kalaupun tidak satu, berarti gagasan itu memiliki satu kesatuan. Jika puisi itu berpola, maka pola bait pada puisi tersebut dibatasi, yang mana setiap satu bait terdiri dari 4 larik atau ada 6 larik. Pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku, setiap baitnya itu terdapat 3 bahkan 2 larik. Contohnya pada kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, pada bait tersebut terdapat 3 larik. Pada hal ini, Chairil Anwar tidak mementingkan pola bait. Chairil Anwar hanya mementingkan ketuntasan secara unity dalam membangun paragraf. Jadi tidak berpedoman kepada jumlah lariknya. Selanjutnya ada pola rima. Pada puisi berpola itu cenderung rimanya serangkai atau bersilang. Lalu bagaimana dengan puisi Chairil Anwar? Mari kita amati. Kalau sampai waktuku, bunyi akhir A, ku mau tak seorang kan merayu, bunyi akhir A, tidak juga kau, bunyi akhir A, tak perlu seduh sedan itu, bunyi akhir A, aku ini binatang jalang, bunyi akhir B, dari kumpalannya terbuang, bunyi akhir B, biar peluru menembus kulitku, bunyi akhir A, aku tetap meradang menerjang, bunyi akhir B, luka dan bisa ku bawa berlari-berlari, bunyi akhir A, hingga hilang pedih perih, bunyi akhir A, dan aku akan lebih tidak peduli, bunyi akhir A, aku mau hidup 1000 tahun lagi, bunyi akhir A. Pada pola rima, Chairil Anwar tidak sepenuhnya menggunakan pola rima serangkai atau bersilang. Contohnya pada bait kedua itu ada pola serangkai, namun ada juga pola bersilang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada kaisura atau irama khusus. Pada puisi ciptaan Chairil Anwar, kaisuranya sudah hilang. Hal ini disebabkan karena Chairil Anwar tidak konsisten dengan 4 atau 5 kata dalam pola larik, sehingga kaisuranya jelas hilang.
Lalu teman-teman, setelah tadi kita menilai puisi dari Khairil Anwar, di sini ada puisi yang sudah saya ciptakan sendiri yang berjudul Harapan. Pertama kita lihat dari pola lariknya. Kubuka seragam penuh kebanggaan, 5 kata. Berlari kencang dengan penuh kegirangan, 5 kata. Menunggu waktu untuk mempertemukan, 4 kata. Menyiapkan obrolan untuk memulai perbincangan, 5 kata. Tak kusangka semua sia-sia, 6 kata. Semua hanyalah angan tak kesampaian, 5 kata. Bertemu keluarga yang didambakan, 5 kata. Sungguh menjadi maba tak berkesan, 5 kata. Berbincang dan bertawa ria melalui pesan, 6 kata. Bersorak ria yang tak pernah kesampaian, 6 kata. Selalu menjadi angan dan impian, 5 kata. Nah, pada pola larik ciptaan sendiri ini juga sama seperti puisi dari Khairil Anwar yang tidak menetap untuk menentukan setiap lariknya itu terdiri dari 5-6 kata. Maaf, 4-5 kata. Lalu selanjutnya itu ada pola bait. Pada pola bait puisi ciptaan sendiri ini memiliki 3 larik dan 4 larik pada tiap baitnya. Ini sangat bertentangan dengan puisi berpola yang mana setiap baitnya terdiri dari 4 larik atau 6 larik. Contohnya pada bait kubuka seragam penuh kebanggaan, berlari kencang dengan penuh kegirangan, menunggu waktu untuk mempertemukan, menyiapkan obrolan untuk memulai perbincangan. Tak kusangka semua sia-sia, semua hanyalah angan tak kesampaian, bertemu keluarga yang didambakan. Nah, pada bait pertama ini terdapat 4 larik, namun pada bait kedua ini terdapat 3 larik. Lalu selanjutnya itu ada pola rima. Pada puisi ciptaan sendiri tidak mempolakan bunyi akhir dari bait. Contohnya pada bunyi tak kusangka semua sia-sia, bunyi akhir B. Semua hanyalah angan tak kesampaian, bunyi akhir A. Bertemu keluarga yang didambakan, bunyi akhir A. Dalam hal ini berarti puisi tersebut sudah dibebaskan dan tidak termasuk puisi berpola. Kaisura atau irama khusus. Sama dengan puisi ciptaan Khairil Anwar, puisi ini juga tidak memiliki irama yang khusus karena pada pola lariknya tidak konsisten dalam membuat 4-5 kata sehingga kaisuranya jelas hilang. Kelemahan puisi ciptaan sendiri. Kelemahan yang terdapat pada puisi ciptaan sendiri yaitu kurangnya diksi yang dipakai. Selain itu, pada puisi ciptaan sendiri tidak mementingkan pola bait, hanya mementingkan ketuntasan secara unity dalam membangun sebuah paragraf. Jadi tidak berpedoman pada jumlah lariknya. Lalu yang ketiga, tidak memiliki irama yang khusus. Yang keempat, tidak banyak menggunakan kata kias.